Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Golda dan Kak Reni dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik yang sudah manis, sudah ganteng, sudah cantik, sudah wangi, sudah mau datang, mau ibadah bersama-sama. Sebelum kita masuk di ibadah, kita mau memuji Tuhan ya Kak. Dari mana Kak? dari Kidung Ceria 215 ayat 1 dan 2. Dengar, hai kawanku. Sebelum kita mulai ibadah kita mari berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas pertemuan kami di tempat ini Bapak. Sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Sebelum kita masuk di pembacaan firman atau ibadah, kita mau menyanyi lagi adik-adik dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Kak Amri. Oleh Kak Amri. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Amri. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca terlebih dahulu dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Adik-adik buka Alkitabnya, Markus 7 ayat 1 sampai 16. Jika adik-adik sudah membukanya, mari kita bersatu dalam doa. Oh ya, sebelum kita berdoa, mari adik-adik berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, agar supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik buka Alkitabnya dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu
bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lainnya seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengarnya." Demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu ini, dan kita akan dengar cerita kita yang satu ini. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Amri. Pembacaan Alkitab kita yang tadi kita baca terambil dari Markus 7 ayat 1-16. Dari pembacaan yang kita baca tadi adik-adik, terdapat dengan kata najis. Orang pada zaman dahulu masih belum mengetahui apa itu kuman, bakteri, dan juga virus. Jadi, dahulu itu orang menganggap najis itu kotor dan menjijikkan. Selain itu adik-adik, orang dulu juga menganggap najis itu tidak taat kepada Tuhan. Karena najis itu dianggap menular, jadi kalau ada orang yang menyentuh sebuah barang atau orang lain, maka barang dan orang lain itu akan menjadi najis. Jadi, supaya dia tidak menular, mereka harus mencuci tangan, bahkan sampai mandi adik-adik. Karena dengan mencuci tangan dan mandi, itu membuat mereka menjadi bersih kembali. Adik-adik, pada zaman itu, jika ada orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka dia akan dijauhi dan dimusuhi, karena dianggap najis. Oleh karena itu, orang-orang Farisi menjadi takut, karena dianggap najis, sehingga dia menjauhi orang-orang yang kotor atau tidak mencuci tangan. Adik-adik, ada yang tahu tidak kenapa orang-orang Farisi seperti itu? Karena orang-orang Farisi yang dijumpai oleh Tuhan Yesus percaya dan memegang teguh tentang kenajisan itu. Mereka sangat taat dan menjauhi dari semua yang dianggap najis. Ketika orang-orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangan, mereka marah. Menurut orang Farisi, makanan yang disentuh murid-murid Tuhan Yesus menjadi najis semua. Dan makanan itu nanti menajiskan semua orang. Nah adik-adik, lalu Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu. Tuhan Yesus tidak menyukai pikiran orang-orang Farisi itu. Kenapa Tuhan Yesus menegur orang Farisi adik-adik? Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka sangat taat melakukan kebiasaan-kebiasaannya sampai membuat orang yang najis atau kotor harus dijauhi. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan orang Farisi itu bahwa pemikiran mereka itu tidak benar. Kita tidak boleh menjauhi mereka. Seharusnya kita menasihati mereka supaya mereka berubah. Nah adik-adik, kita memang harus taat kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh membenci orang lain karena dia tidak taat. Yang harus adik-adik lakukan itu adalah menasihati mereka dan juga mendoakan mereka agar mereka kembali taat kepada Tuhan. Karena bentuk ketaatan harus nyata di dalam cara kita mengasihi semua orang. Nah adik-adik, mari kita selalu taat kepada Tuhan. Salah satu bentuk ketaatan kita adalah dengan mengasihi semua orang.
Selain itu adik-adik, kita juga harus taat kepada orang tua kita. Jika kita diberi nasihat, kita harus menuruti dan melakukannya, karena itu baik untuk kita. Selain itu adik-adik, kita juga harus menuruti perintah yang guru katakan. Pada saat guru kita memberikan kita tugas, kita harus mengerjakannya, supaya kita jadi tahu tentang pelajaran yang diajarkan oleh guru kita. Dan pada saat ujian nanti, kita bisa menjawabnya dan mendapatkan nilai bagus. Jadi adik-adik, kita harus mentaati semua aturan yang diajarkan kepada kita, karena itu baik untuk kita loh. Dan jangan lupa adik-adik, untuk mentaati yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu mengasihi semua orang, siapapun mereka. Selamat hari Minggu adik-adik. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan meresponi dari Kidung Ceria 271, Cintakan Yesus, bait pertama dan kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan, apa yang kami dengarkan akan kami dapat lakukan ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan untuk ibadah impas selanjutnya ya Tuhan, berkati Tuhan agar supaya kami terus dapat beribadah walau kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan dalam studi kami ya Tuhan, berkati dalam sekolah supaya kami dapat mengikutinya walaupun saat ini ada yang online dan juga offline ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan untuk kakak-kakak layan kami ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam keluarganya, berkati Tuhan supaya hal yang baik dapat terjadi pada mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan pada saat ini ya Tuhan terjadi peperangan di dunia ini ya Tuhan, berkati Tuhan agar supaya cepat mereda ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan dalam gereja ini ya Tuhan, berkati Ibu Pendeta ya Tuhan, berkati dalam keluarganya ya Tuhan, berkati Tuhan dalam semua majelis dan juga semua orang yang dalam melayani di gereja ini ya Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan, berkati juga ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan, berkati mereka, papa, mama, adik, kakak, berkati ya Tuhan, berkati mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan juga rezeki ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan semua apa yang kami bicarakan padamu, Engkau dengarkan ya Tuhan. Mas Tuhan, kami alaskan dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. 2 kali ya. Padanya segenap
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita tutup matanya, kita lipat tangannya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan kepadamu Tuhan boleh menjadi berkat dan juga kesaksian bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 269 bait 1 dan 2. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mau menjaga dan melancarkan ibadah pada minggu hari ini. Ya Tuhan, berkati Tuhan, apa yang kami dengar tadi, firman-Mu akan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.